anggota PRD itu ideologinya sama gitu dengan PKI. Iya, karena pendirian PRD kan semangatnya semangat PKI milenial. Dan itu kan dimotori orang-orang seperti Budiman Sujatmiko. Dan orang yang sekarang memimpin Prima juga adalah Ketua Umum PRD hasil Kongres PRD pada bulan Maret tahun 2015 di Hotel Akasia, yaitu dalam Kongres PRD yang ke-8, ideologi komunis yang bertentangan dengan Pancasila. Tentu buat kita akan melangsungkan pengelolaan negara tanpa pandangan-pandangan ateis, pandangan-pandangan yang pernah membuat luka darah, amis darah, dan tindakan berdarah-darah yang pernah terjadi. Gus Jabu, seolah-olah itu kayak ada terah Gus atau Gus Dur lah atau Gus lah. Itu jadi saya teringat ceramah Bung Alfian yang waktu membahas tentang musuh. Bagaimana agar musuh dicintai, dia digaungkan seolah-olah keturunan Nabi Musa. Itu gimana tuh Bung Alfian? Ya, sangat mungkin bahwa ternyata memang seolah-olah punya terah dengan Hadratus Syekh gitu. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al-Body. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka. Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, mudah-mudahan insya Allah kalian semuanya dalam sakit itu menjadi sakit yang penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, ini apa ya, kekacauan ya dalam penundaan pemilu yang diputuskan oleh PN Jakarta Pusat tadi. Itu menyangkut pautkan Partai Prima namanya, ya kan? Ternyata subhanallah, Ustadz Alfian Tanjung, mudah-mudahan beliau berpanjang sehat afiat, channelnya ada, nanti linknya gue cantumin ya. Beliau sekitar setahun yang lalu sudah membuat ini, ada kontennya beliau, ya, kader PKI bikin partai baru. Ya, PKI emang suka bikin kacau kayaknya. Nah, partai barunya ini apakah Prima itu? Nah, partai Prima ini kan jadi rame nih. Apakah ini memang cara-cara PKI? Ya, kalau memang kader PKI bikin partai baru dan itu partainya itu memang partai Prima, ya kan ini jadi kita bisa tahu arahnya kemana ini. Kita udah pernah belajar gitu. Dan Ustadz Alfian Tanjung ini mudah-mudahan beliau umur panjang sehat afiat. Ya, beliau adalah orang yang memperhatikan betul tentang gerak-gerik PKI ini. Nah, sekarang kita simak videonya ya guys. Kita simak sama-sama videonya sambil kita reaksi. Bagaimana beliau menerangkan tentang Pak kader PKI bikin partai baru ini. Ini setahun yang lalu, subhanallah. Ya, langsung kita simak penjelasan dari Ustadz Alfian Tanjung. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita akan memulai satu serial acara dari Ustadz Alfian Tanjung Channel
kita dalam acara yang bertajuk Membaca Berita. Untuk kesempatan kali ini mari kita simak salah satu berita yang pernah ada di jagat maya, di jagat pemberitaan yang bisa diakses oleh semua pihak. Silakan. Ya, Bung Alfian, biar lebih asik aja. Nah, Bung Alfian, ini ada berita nih dari CNN, Rabu 2 Juni 2021. Beritanya mungkin Bung Alfian udah pernah baca, tapi ini saya bacain kembali. Iya guys. Ex-ketua PRD deklarasi Partai Rakyat Adil Makmur. Kalau kedengarannya kayak tagline Pilpres kemarin sih, tapi saya mulai ya. Iya. Jakarta, CNN Indonesia, mantan Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik Agus Jabo Priyono mendeklarasikan partai baru bernama Partai Rakyat Adil Makmur, Prima, di Jakarta. Prima. Agus mengatakan Prima lahir sebagai perwakilan rakyat biasa. Dia yakin Prima siap berkompetisi di pemilu 2024. Wah, memang mau bertanding di 2024. Saudara-saudariku, dengan kehendak luhur bertepatan dengan hari lahir Pancasila, kami Partai Rakyat Adil Makmur Prima berdiri di sini untuk maksud tujuan partai kami kepada seluruh rakyat Indonesia, kata Jabo dalam deklarasi yang disiarkan di YouTube. Jabo bertutur, Prima lahir di tengah keterpurukan ekonomi, polarisasi kehidupan berbangsa, dan hilangnya tujuan besar bernegara. Dia mengklaim Prima dapat menata kembali Indonesia. Mari kita komentar dulu soal awal keberadaannya. Boleh, silakan, Oke. Bung Alfian. Kita pertama dengerin ingin nih. menyoal dulu posisi partai baru tersebut dengan terminologi 3 huruf PRD. Apakah PRD itu? PRD dalam sejarah pergerakan di negeri kita diawali dengan nama Pergerakan Rakyat Demokratik yang didirikan tahun 1994, yang di penghujung akhir bulan Mei namanya berubah, yaitu Partai Rakyat Demokratik tahun 1996, dan PRD sangat lekat dengan peristiwa insiden kerusuhan Kuda Tuli 27 Juli pada tahun 1996-97-an di kantor PDI yang lama, Budi Harjono. Nah, Bentar ya, beliau ini memang ahli sejarah kalau untuk mengamati pergerakan nih. Kita simak guys. PRD adalah sebuah kelembagaan partai yang merupakan reinkarnasi PKI milenial. Dia persis dengan apa yang tertuang dalam ADART PKI tahun 1954. Jadi untuk berita ini bisa kita teruskan dan nanti kita akan berikan feedback. Berarti bisa dianggap anggota PRD itu ideologinya sama gitu dengan PKI. Iya, karena pendirian PRD kan semangatnya semangat PKI milenial. Dan itu kan dimotori orang-orang seperti Budiman Sujatmiko. Dan orang yang sekarang memimpin Prima juga adalah Ketua Umum PRD hasil Kongres PRD pada bulan Maret tahun 2015 di Hotel Akasia, yaitu dalam Kongres PRD yang ke-8. Bentar dulu, nama Budiman Sujatmiko itu yang kemarin gerakin Kades itu kan kayaknya ada Budiman Sujatmiko juga yang Kades demo minta perpanjangan itu. Nah, nih di Jakarta Pusat. Nah, itu mungkin jadi bagian buat kita, ada apa dengan PRD dan ada apa dengan orang-orang yang kemudian muncul dengan partai lain, dan itu kita coba simak berita berikutnya. Oh, berarti bahaya ya kalau anak muda tiba-tiba simpatik lah dengan kerakyatannya. Jadi perlu perlu diselidiki lagi asal muasal ketua umumnya gitu kan. Yang namanya PRD kan bisa bahaya gitu. Ustaz Bung Alfian, kita lanjutkan beritanya. Baik. Prima berdiri dengan mengusung sejumlah misi, yaitu memperjuangkan reformasi perpajakan, memanfaatkan sumber daya alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, menjadikan Indonesia sebagai negara maju yang kuat dan berdikari, serta terlibat dalam perdamaian dunia. Indonesia dengan semua yang terkandung di dalamnya, semua untuk semua, bukan untuk satu golongan. Semua untuk semua, bukan untuk satu golongan. Ini seperti terdengar sama rasa, Ustadz. Atau Bung Alfian, gimana? Jadi rasanya memang hampir nyaris gitu ya. Jadi yang jelas bisa kita pahami buat para pemirsa
bahwasanya ini perbincangan menarik dan kita akan coba ikuti secara jernih bahwa Prima merupakan sebuah kelembagaan yang mulai agak diperbincangkan di banyak orang, dan kita kali ini akan banyak melihat mungkin pernah ada sejarah Papernas gitu ya. Dulu pernah ada Papernas. Papernas itu Partai Persatuan Nasional yang dibesut oleh orang yang bernama Dita Indah-Sari. Dan Dita Indah-Sari juga adalah orang yang dulu PRD juga. Dan dia sekarang menjadi pejabat di sebuah instansi tertentu yang tentunya buat kita menjadi harus terus kita ikuti, karena lewat pintu mana lagi nih titisan-titisan dan tetesan-tetesan PKI kemudian mereka melakukan penetrasi di banyak tempat. Dan tentu pada perbincangan kali ini kita ingin masuk pada sebuah kejernihan melihat persoalan dan deteksi dini bahwa kita ingin negeri ini seperti yang kita cita-citakan, negeri kita bersama, negeri yang berdaulat, negeri yang tegak di kaki sendiri dan tidak mengulangi kesalahan masa lalu. Idiom tadi itu memang persis dengan sama rata sama rasa, dan ini menjadi bagian buat kita untuk mencermati bahwa ada aroma yang sepertinya merah nih kelihatannya. Jadi ini menjadi hal yang harus ditelusuri. Mungkin ada baiknya kita tuntaskan dulu. Lebih waspada lah ya, anak muda. Tapi kalau Bung Alfian, kemungkinan nggak karena dulu gagal Papernas, dia bikin yang sekarang yang baru ini? Mungkin nggak? Ada menariknya ya. Memang kalau bicara Prima ini ada tanda tanya buat kita ya, karena beberapa orang-orang yang bersamanya, beberapa orang yang bersamai katakanlah saudara Agus Jabo ini, konon mereka punya background dari tentara. Bahkan ada yang punya latar belakang sebagai orang yang punya peran khusus di ketentaraan. Ini mungkin tetap saya ingin mengatakan dalam dunia politik, siapa memanfaatkan siapa. Tentu bagian ini bagian yang lain. Yang paling prinsip adalah kita mencoba mengambil garis merah antara PRD, Agus Jabo yang pernah jadi ketua umum PRD, dan beberapa idiom-idiom yang mereka atau slogan-slogan yang mereka sampaikan. Ini meniscayakan bahwa kita tidak bisa membiarkan mereka berselancar begitu saja di dalam dunia perpolitikan nasional, karena kita cukup punya catatan traumatis yang mendalam dengan pemberontakan tahun 48, pemberontakan tahun 65, dan sesungguhnya kita menangkap ada bentuk lain daripada proses penampakan PKI yang mungkin disebut oleh beberapa ahli ilmu tata negara sebagai bentuk kudeta konstitusi, yang itu merupakan sebuah perbincangan lain yang mungkin akan kita dalami pada kesempatan lain. Untuk kali ini PRD adalah sebuah kelembagaan partai yang sekarang tidak begitu terdengar lagi, lalu pentolannya muncul dengan nama partai lain, yang tentu kita perlu dengan segala kejernihan kita melihat persoalan, kita mewaspadai tanpa harus paranoid. Kita tetap harus melihat ini dengan kedalaman visi misi apa yang mereka bawa, dan yang jelas kita punya hak untuk tahu, karena ini adalah berhubungan dengan hajat keberlangsungan negara kita. Tapi memang kalau di sisi lain ya, Bung Alfian, seperti misalkan di Cina, misalkan komunis Cina, mereka memang sebelum berkuasa tuh seolah-olah pro rakyat sekali gitu. Tapi kan yang saya suka dengar dari ceramah Bung Alfian tuh bagaimana akhirnya hasil tani mereka diambil. Bahkan sekarang kalau di Cina tuh nggak boleh ada orang kaya, semua untuk semua sama rata. Itu gimana, Bung Alfian? Ya, kalau dilihat dari penampakan yang sekarang dimainkan kan, sebutlah misalnya karena tajuk berita utama kita tentang Prima, lalu kita sambungkan dengan PRD, lalu kita sambungkan dengan negara-negara yang berhaluan komunis, dan tentu mereka orang berpartai ini kan ujung-ujungnya ingin merebut kekuasaan atau mengambil kekuasaan secara konstitusional. Itu untuk semua partai tanpa kecuali. Ya kan, ini sebagai hal yang tidak untuk dibantah. Kalau Anda berpartai lalu tidak punya keinginan untuk mengelola kekuasaan, berarti Anda tidak berpartai, mungkin Anda sekedar ber-LSM atau berormas saja. Nah, persoalannya adalah memang ini perlu betul-betul dibaca, karena
kelihatannya keluarga besar PKI ini memang muncul dari berbagai pintu. Maka tema ini, pembacaan berita ini menjadi penting untuk menjadi perhatian buat kita, dan tentu kita akan mengimbangi mereka dengan kerja-kerja politik yang merupakan sebuah bentuk sikap satria dan sikap yang penuh dengan tanggung jawab terhadap bahwa negara ini tidak butuh dengan PKI, tidak butuh dengan ideologi komunis yang bertentangan dengan Pancasila. Tentu buat kita akan melangsungkan pengelolaan negara tanpa pandangan-pandangan ateis, pandangan-pandangan yang pernah membuat luka darah, amis darah, dan tindakan berdarah-darah yang pernah terjadi. Ya Bung Alfian, gini, mungkin ini udah selesai, beritanya sudah selesai, tapi ada yang unik Bung Alfian. Setelah saya cek di Instagramnya Ketua Prima ini, kan namanya Agus Jabo, tapi username Instagram dia itu Gus Jabo, seolah-olah itu kayak ada terah Gus atau Gus Dur lah atau Gus lah. Itu jadi saya teringat ceramah Bung Alfian yang waktu membahas tentang musuh. Bagaimana agar musuh dicintai, dia digaungkan seolah-olah keturunan Nabi Musa. Itu gimana tuh Bung Alfian? Ya, sangat mungkin bahwa ternyata memang seolah-olah punya terah dengan Hadratus Syekh gitu ya. Seolah-olah dia merupakan orang yang berangkat daripada komunitas kaum santri atau orang yang punya komunitas yang lekat dengan pendiri katakanlah organisasi besar yang mungkin sama-sama kita dengar. Ada Gus Solah, ada Gus Dur, ada Gus yang lain-lain kan tentunya. Yang jelas Gus Jabo ini harus dijujur dengan bahasa asli itu kan namanya Agus ya. Iya. Kalau Agus itu kan ada Agus Sulaiman, ada Agus Jailani, ada Agus Yon. Artinya ini merupakan sebuah branding yang dibangun, dan tentu kepada seluruh masyarakat kita ingin lihat bahwa Agus Jabo adalah seorang warga negara bangsa Indonesia. Dia berhak untuk memimpin partai apa saja, tapi kita perlu ingat bahwa Agus Jabo adalah mantan Ketua Umum PRD hasil Kongres ke-8 pada bulan Maret 2015. Mudah-mudahan ini bisa dikonfirmasi apakah ini merupakan metamorfosis daripada PRD atau bentukan lain yang tentunya kita akan ikuti cerita tentang PRD gaya baru atau PRD wajah baru atau PRD casing baru, atau ini merupakan hal yang berbeda sama sekali. Tapi agak sulit dalam teori politik, orang yang pernah bertumbuh di sebuah komunitas politik dengan akar ideologi tertentu, maka dia akan menjadi hal yang perlu layak untuk dipersoalkan, dan itu merupakan juga hak yang sah-sah saja kita untuk menyoal persoalan yang sedang kita bicarakan ini. Ya, berarti alhamdulillah dari berita ini dan langsung respon dari Bung Alfian, ya minimal lah anak muda kita bisa lebih teliti lagi ketika ingin bergabung dengan suatu partai. Jangan hanya seolah-olah pro terhadap rakyat, tapi ternyata dari PRD juga ujung-ujungnya ya. Jadi yang penting kita ikuti arahan ulama. Tapi mungkin Bung Alfian, ini cukup untuk berita kali ini. Nanti insya Allah selanjutnya saya bantu bacakan berita lagi. Ya, terima kasih atas pembacaan beritanya. Kita jumpa lagi pada sesi yang kedepannya, dan mari kita tetap optimis. Negara Indonesia berdaulat tanpa faham ateis komunis PKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Alfian Tanjung, jazakumullah khairan jaza. Ya Allah ganti dengan segala kebaikan. Jadi guys ya, itu postingan setahun lalu di channel YouTube Watt ya, Ustaz Alfian Tanjung. Nanti di deskripsi ada linknya. Kalian langsung subscribe beliau ya. Dan ini mengkonfirmasi tentang kejadian penundaan pemilu yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tadi ya. Ternyata Partai Prima ini adalah ketuanya itu ya Gus Jabo tadi, Agus Jabo ya, pakai nama Gus seolah-olah Islami banget, seolah-olah kiai banget padahal namanya Agus. Ya cara-cara tipu-tipu, terus apa ya, bukan tipu-tipu sih namanya, itu apa itu, nyamar-nyamar ya kurang lebih lah ya. Dengan begitu itu memang ciri-ciri yang biasa ada di PKI dulu ya kan, seperti musuh salim ya kan. Nah ini sejarah ini kayaknya kalau dihubungkan
Sepertinya memang benar, ya. Ini sekarang yang kacau, bikin kacau di PN Jakpus yang ngegugat Partai Prima kan ya? Apakah ini memang cara-cara mereka? Apakah memang si Partai Prima ini memang menyusup atau memang sengaja bikin chaos? Ingat, PKI udah pernah memberontak di 48, 65 dan itu berdarah-darah. Persiapkan diri kalian sayang. Persiapkan diri kalian. Karena memang PKI gaya baru itu suka nggak suka diduga memang ada. Dan udah beberapa ahli yang berbicara. Dan ini Ustadz Alfian Tanjung sudah setahun yang lalu. Subhanallah. Hari ini kita melihat Partai Prima itu yang menggugat KPU. Dan akhirnya meminta penundaan pemilu. Apakah ini sengaja dibuat untuk mengacaukan dengan cara-cara yang seperti ini? Tahun 48, tahun 65 sudah pernah PKI berbuat untuk mengacaukan bangsa ini dengan cara-cara kotor mereka. Waspada rakyat Indonesia, kebangkitan PKI. Gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang cinta dengan Indonesia, yang cinta dengan Pancasila, yang akan selalu mengganyang PKI. Mohon pamit, mohon doa. Dan wasiat gua buat kalian, siap-siap aja. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Partai Prima itu guys, seperti yang dijelaskan Ustadz Alfian Tanjung. Oh, setahun lalu luar biasa Ustadz Alfian. Subhanallah. Terima kasih Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Rolen, Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet. Dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerennya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.